Jadi kalau misal terkait dengan teknologi yang dulu, apakah bisa diterapkan lagi setelah pandemik? Mungkin ini bisa kita lihat case by case-nya teknologi apa yang sebenarnya kita butuhkan nanti di dunia modern kayak gitu. Baik, saya akan mempersilakan kepada Sinta Ariana Francisca, mungkin bisa bergabung dengan kami, dan bisa langsung menanyakan pertanyaannya yang nantinya akan dijawab langsung oleh Kak Dita Amalia. Halo Kak Dita. Ya. Bisa kedengaran nggak ya Kak? Ya, bisa. Saya Sinta mau nanya Kak, jadi kan setahu saya fungsi data science itu kan salah satunya buat forecasting gitu kan Kak, buat memprediksi. Betul. Iya Kak, jadi saya juga ada belajar di kuliah tuh data mining. Nah ada beberapa software, misalnya saya pakai software Orange Kak, itu kan ada beberapa metode yang bisa dipakai tuh, kayak regresi linear sama diagram keputusan gitu Kak. Nah, setelah saya melakukan prediksi dalam suatu data tuh ada perbedaan hasil, Kak. Nah, kira-kira itu apa yang mempengaruhi perbedaan itu? Terus, bagaimana cara mengurangi error tersebut, dan metode apa sih yang paling baik dalam, data science ini gitu, dalam mengolah data science ini gitu? Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Ini bisa dengar Dari sini sedikit terdengar putus-putus, Kak. Oh gitu ya? Iya. Bingung sebenarnya ada apa ya? Oke, mungkin bisa saya jawab aja kali ya. Semoga penjelasannya jelas gitu ya. Jadi terkait dengan dunia data science, ketika kita menemukan suatu problem dari data yang kita punya, biasanya tadi kan hasilnya menanyakan terkait dengan forecasting maupun modeling kan. Nah, ketika kita melakukan modeling, perlu adanya profiling data terlebih dulu. Jadi kita tentukan dulu sebenarnya data ini profilnya seperti apa. Caranya apa? Caranya menggunakan statistik descriptive analysis descriptive gitu. Begitu sudah sampai situ, kita lihat nanti dari behavior datanya, apakah cocok dengan model ini gitu. Siapa tahu ternyata data yang Sinta pakai tadi justru bukan data yang cocok dengan model regresi linear. Berarti Sinta perlu mencari model lain yang lebih sesuai dengan data tersebut kayak gitu. Simpelnya gitu sih. Jadi lebih ke trial and error data yang kita punya. Kalau misalkan ternyata datanya masih belum cocok, coba lakukan transformasi data gitu. Misalnya yang tadinya data linear diubah jadi data logaritmik misalnya kayak gitu. Sehingga nanti bisa membuat model yang lebih sesuai kayak gitu sih. Bagaimana Kak Sinta? Cukup? Baik Kak Dita. Iya Kak, makasih ya Kak. Iya. Apa ada tambahan nih? Udah ya, cukup. Mungkin satu pertanyaan lagi Kak Dita, ini dari saya panggil untuk bisa bergabung bersama kami, Dia Pitaloka Putri. Saya panggil kembali, Dia Pitaloka Putri mungkin bisa bergabung dengan kami hari ini. Oke, mungkin belum bisa bergabung Kak, langsung saja saya panggil, ada Andika Sidane Faturrahman. Kak Andika Zidani Faturrahman, halo. Ya, selamat malam. Malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Zidan Faturrahman.
Saya tinggal di Cimahi. Teknologi apa saja yang keluar pada masa pandemi ini? Nah, saya punya pertanyaan. Apakah teknologi yang telah ditemukan pada saat ini itu suatu saat itu bisa dimanfaatkan, bahkan kalau misalnya tidak ada pandemi? Soalnya tadi saya lihat kayak ada teknologi yang hanya bisa dipakai buat pandemi saja gitu. Itu apakah inovasinya bisa jadi akan sia-sia atau bisa dimanfaatkan lebih lanjut? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Halo Kak Dita, Ya, ini bisa langsung dijawab pertanyaannya? boleh diulang lagi nggak satu pertanyaannya? Oh ya, tadi kan sudah dipaparkan teknologi yang atau inovasi yang telah ditemukan pada masa pandemi ini. Nah, saya ingin bertanya, apakah teknologi yang telah itu suatu saat akan terpakai lagi, bahkan pada saat tidak pandemi lagi suatu saat nanti? Karena masa pandemi itu kan kayak sesuatu yang jarang. Jadi, apakah kayak teknologi yang telah ditemukan sebelumnya itu bisa terpakai walaupun tidak terjadi masa pandemi? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, ini terkait dengan sustainability dari teknologi yang ada gitu ya. Jadi kalau misal terkait dengan teknologi yang dulu, apakah bisa diterapkan lagi setelah pandemi? Mungkin ini bisa kita lihat case by case-nya teknologi apa yang sebenarnya kita butuhkan nanti di dunia modern kayak gitu. Sebagai contoh, dulu kita banyak mengkonsumsi radio misalnya. Radio itu salah satu teknologi yang hits banget di tahun 90-an gitu kan. Tapi menjelang tahun sekarang, di 2000-an, di masa kini, kita banyak yang lebih prefer menggunakan Spotify atau berbagai macam bentuk audio lainnya dibandingkan dengan radio kayak gitu. Dengan alasan flexibility, dengan alasan lebih praktis mungkin, atau dengan alasan lebih murah gitu. Nah, itu sih. Jadi dilihat lagi teknologi apa yang kira-kira nanti akan dibutuhkan di masa depan, sehingga teknologi lama ini masih bisa digunakan atau at least di-upgrade kayak gitu. Bagaimana Kak Dita? Halo? Sudah terhubung Kak? Iya. Iya, udah. Tadi penjelasannya saya tersampaikan nggak, Salsa? Iya, tersampaikan, Kak. Mungkin bisa dilanjut tadi. Oke, sudah cukup ya Kak Dita? Iya. Bagaimana Kak Andika? Apa ada tambahan? Iya, gitu tadi yang terkait dengan sustainability teknologi kayak gitu. Jadi tergantung sih sebenarnya apakah teknologi ini nanti akan dibutuhkan di masa depan. Ya tergantung lagi di masa depan itu apakah memang membutuhkan teknologi ini gitu. Kayak yang saya bilang tadi, ternyata misal internet masih kita butuhkan sampai sekarang bahkan, walaupun teknologi itu udah lama, dari zaman 1900-an kayak gitu. Dan justru dengan adanya internet, itu kita semakin bisa meng-upgrade capacity kita bisa meng-upgrade capability kita, kayak gitu. Semakin banyak hal yang bisa kita lakukan, kayak gitu. Baik Kak Dita, terima kasih. Dan semoga pertanyaan dari Kak Andika semoga bisa terjawab ya Kak. Oh ya Kak, ini saya juga ada satu pertanyaan sekali lagi dari YouTube. Di kolom komentarnya dari Dia Sutanto,
Saya Dia dari UGM, ingin tahu tentang basic kakak di data science, seberapa besar sih pengaruh dari bencana alam atau violent issue atau krisis seperti saat ini terhadap peningkatan global science capital, Kak? Boleh diulang, Salsa, posisi saya sebagai data science? Jadi pertanyaannya, seberapa besar sih pengaruh dari bencana alam atau violent issue atau krisis seperti saat ini terhadap peningkatan global science capital? Boleh diulang lagi, Sal? Putus-putus. Oke, saya ulang lagi ya, Kak. Jadi dari dia pertanyaannya, seberapa besar pengaruh dari bencana alam atau violent issue atau krisis saat ini terhadap peningkatan global science capital? Gimana, Kak? Apa sudah dipahami? Atau juga masih putus-putus? Oh, mungkin bisa diketikin via chat aja kali ya, Sa, di ini, private chat saya di Zoom. Oke, sebentar ya, Kak. Gimana, Kak? Belum ya? Sebentar ya, teman-teman. Sudah, Kak? Ini bisa dicek terkait pertanyaannya dari dia. Oke. Oh, ini ya, tentang basic data science, seberapa besar sih pengaruh dari bencana alam atau violent issue atau krisis seperti sekarang ini terhadap peningkatan global science capital? Waduh, berat juga ya pertanyaannya dari dia. Kedengaran nggak suara saya? Ya, Kak, sudah tidak berputus-putus, Kak. Sudah tidak putus-putus. Lanjut saja, Kak. Dipersilakan. Oke, kalau melihat background saya di data science, saya memandang segala hal itu berbasiskan pada data ya. Sebenarnya, ketika melihat adanya isu atau bencana yang terjadi seperti sekarang ini, tentunya validitas data itu sangat penting, terutama dalam hal perkembangan langkah selanjutnya. Apa sih yang perlu kita ambil? Kebijakan apa yang perlu kita ambil demi kebermanfaatan orang banyak kayak gitu. Perlu adanya basis data yang cukup. Oleh karena itu, data driven thinking ini sangat penting di tengah-tengahnya bencana atau pandemik seperti sekarang ini. Nah, terkait dengan seberapa pengaruh sih bencana ini terhadap peningkatan global science capital, itu sangat berpengaruh.
seperti yang saya bilang pada presentasi saya di awal tadi, bahwa sebenarnya kemampuan kita untuk beradaptasi di tengah-tengah kondisi yang cukup rumit seperti saat ini, itu sangat luar biasa. Dan dengan adanya kemampuan adaptasi itu, justru membuat kita terpacu untuk memiliki peningkatan global science capital, kayak gitu. Jadi, bisa dibilang sih relasinya cukup signifikan ya, peningkatannya. Terima kasih Kak Dita, dan tentunya semoga bisa menjawab dari pertanyaannya Kak Dia. Baik teman-teman, untuk sesi Q&A saya tutup dan akan meringkas sedikit terkait topik kita kali ini, yaitu tentang pemanfaatan teknologi di masa pandemi COVID-19, yang tentunya teman-teman harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin sebuah peluang bagi kita untuk bisa memanfaatkan tentunya di positif. Jadi bisa dibilang teknologi juga semakin pesat, jadi pergunakan buat teman-teman semuanya untuk bisa mengembangkan potensi diri tentunya, dan juga bisa kebaiknya bisa membantu Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, sebelum itu, boleh nih Kak Dita tambahan sedikit closing statement atau juga ajakan bagi teman-teman semuanya untuk bisa berdonasi bersama Indonesia Millennial Connect. Halo Kak Dita. Ya. Mungkin bisa nih sedikit closing statement atau juga ajakan buat teman-teman semuanya untuk bisa berdonasi bersama Indonesia Millennial. Oke, mungkin closing statement saya sama ya seperti di closing statement presentation saya. Kalau misalkan sebenarnya technology is not the answer, but it's the intent, the amplifier of intent, kayak gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada usernya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Dan lagi di tengah pandemik ini bukan saatnya kita untuk saling menyalahkan, bukan saatnya kita untuk saling menjatuhkan. Justru di saat-saat seperti ini saatnya kita untuk saling membantu sesuai dengan filosofi bangsa kita. Sebaiknya kita semakin memiliki semangat untuk bergotong royong kayak gitu, saling membantu terhadap yang lainnya yang kesusahan, dan tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada gitu. Dan sebagai penutup, mungkin seperti yang saya bilang ya, melalui data tadi yang saya paparkan, per hari ini aja tuh jumlah korban COVID-19 sudah terkonfirmasi sebanyak 36.000 orang secara akumulatif, kayak gitu. Bagaimana mungkin kita yang saudara sebangsa dan setanah air tidak memiliki hati yang tergerak untuk bisa menyumbang atau berdonasi kepada para korban ataupun pasien yang terdampak ini gitu. Jadi saya sangat merekomendasikan dan sangat mengajak teman-teman, ayo kita membantu sama-sama untuk membangun Indonesia kembali, dan bagaimana caranya kita bisa bangkit lagi secara perekonomian, secara sosial, sehingga kita bisa keluar dari kondisi pandemik yang tidak menyenangkan ini, kayak gitu.